Halo para pendengar cerita dan penikmat sandiwara. Kembali lagi bersama Bang Emo di channel Cerita Bang. Kali ini Bang Emo akan melanjutkan novel yang kemarin sudah Bang Emo bacakan, yaitu Terjebak Kisah Cinta Mantan Bos Mafia. Bab 4. Sengaja Merusak. Naya yang baru saja tiba di kampus buru-buru mencari Mia, sahabatnya. Gadis pecicilan itu sudah lupa alasannya buru-buru ke kampus pagi-pagi. Setelah berkeliling mencari, akhirnya Naya menemukannya di kelas. "Mia, apa kau kenal dengan montir yang tadi aku hubungi?" tanya Naya dengan wajah berbinar. Mia begitu terkejut karena Naya yang baru datang langsung menodongnya dengan pertanyaan. "Kau terlambat lagi, Nay." Mia malah tidak menjawab pertanyaan Naya tentang sang montir. "Jawab dulu pertanyaanku." "Pertanyaan yang mana?" "Pangeranku, apa kau mengenalnya?" Naya begitu menggebu-gebu ingin mengenal sosok pria yang baru saja ditemuinya. "Pangeran? Pangeran yang mana?" tanya Mia bingung. "Montir yang kau rekomendasikan tadi." "Oh, Kak Zian. Ya, aku kenal. Kenapa?" tanya Mia heran. Naya langsung tersenyum bahagia mendengar jawaban Mia. "Apa dia sudah menikah?" "Ah, tidak. Dia pasti belum menikah. Masa iya aku harus jadi pelakor?" "Apa dia udah punya pacar?" tanya Naya berapi-api. Mia begitu heran melihat tingkah Naya yang tidak biasanya begitu antusias membicarakan seorang pria. Selama ini Naya begitu cuek dengan urusan pria. Sekeren dan sekaya apapun seorang pria, dirinya tidak pernah peduli. "Ada apa denganmu, Nay? Memang kenapa dengan Kak Zian?" "Tolong aku, Mia. Aku mau mengenalnya lebih dekat." Dan ucapan Naya membuat Mia terlonjak. Mia bukan mengira sahabatnya itu terbentur benda keras sehingga otaknya menjadi miring. "Kau tidak habis terbentur kan?" tanya Mia seraya meneliti wajah sahabatnya itu, berharap menemukan bekas benturan. "Apa sih? Tidak terjadi apa-apa padaku. Ayo berikan aku alamat pangeran itu." Naya merengek bagaikan anak kecil yang meminta permen. "Kau tahu bengkel kecil yang berhadapan dengan rumahku kan? Itu adalah bengkelnya Kak Zian." "Benarkah? Kenapa aku tidak pernah melihatnya ya?" Naya semakin antusias mendengar bengkel milik Zian ternyata berhadapan dengan rumah sahabatnya itu. "Memangnya ada apa? Dia itu hanya seorang montir, sedangkan kau di kampus ini siapa yang tidak mengenal seorang Kanaya Indira Adiwinata? Kau bisa mendapatkan siapapun yang kau mau," tutur Mia panjang lebar tanpa mengalihkan pandangannya dari bukunya. Namun Naya sudah berada di ambang pintu entah akan kemana. "Hei Naya, mau kemana?" teriak Mia. Sekilas Naya menoleh kepada sahabatnya itu. "Mencari pangeranku." "Tapi kita kan masih ada mata kuliah, Nay." "Apa peduliku?" Setelah itu Naya langsung meninggalkan ruangan kelasnya entah akan kemana. "Sepertinya Naya sudah gila," gumam Mia. Sekarang Naya sudah ada di parkiran. Gadis itu segera masuk ke dalam mobil dan bercermin di kaca spion, membetulkan make up-nya dan ia berencana menyambangi Zian di bengkel miliknya. Tapi aku harus alasan apa ya ke sana? Tidak mungkin kan aku bilang mau bertemu dengannya? Pangeran itu terlihat sangat galak, lebih galak dari dosen-dosen di sini. Gumam Naya pelan. Naya segera melajukan mobil mewahnya meninggalkan halaman kampus, menuju ke arah rumah Mia. Lebih tepatnya menuju bengkel milik Zian. Namun di tengah perjalanan, Naya berpikir sejenak dan sepertinya mendapat bola lampu di otaknya. Naya kemudian meraih ponsel di dalam tas dan kembali menghubungi nomor Mia. "Halo Mia, apa kau punya kenalan montir selain pangeran?" tanya Naya ketika panggilannya terhubung. "Mobilmu mogok lagi," terdengar suara Mia di seberang sana. "Iya. Tolong berikan nomor telepon montir lain yang kau kenal selain yang namanya Zian itu." "Ya, baiklah. Akan aku kirim kontaknya." Naya pun memutuskan sambungan telepon dengan tingkahnya yang centil.
entah rencana apa yang ada di otaknya. Beberapa saat kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Mia baru saja mengirimkan nomor telepon seorang montir lain yang diminta oleh Naya. Gadis itu segera menghubungi nomor itu dan memintanya datang ke lokasi di mana dirinya berada. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria dengan mengendarai sepeda motor. "Permisi Nona, apa Anda yang menghubungi saya barusan?" tanya seorang pria yang baru saja datang. "Iya, aku butuh bantuan." "Apa ada masalah dengan mobilnya?" "Tolong rusak mobilku," titah Naya tanpa basa-basi, membuat pria itu membelalak matanya. Gadis aneh. Biasanya seorang menghubungi aku untuk minta mobilnya diperbaiki. Kali ini malah ada orang yang sengaja ingin mobilnya dirusak, batin pria itu. Pria itu sepertinya sedang mengamati Naya dari ujung kaki hingga ujung kepala, membuat Naya berdejak kesal. "Hai, tidak dengar ya? Aku bilang apa? Tolong rusak mobilku. Buat tidak bisa berjalan, mesinnya mati, atau apalah terserah." Naya kemudian mengambil semua uang yang ada di dalam tasnya dan memberikan kepada pria itu. "Aku akan membayar berapapun biayanya yang dibutuhkan untuk membuat mobil ini rusak. Kalau masih kurang, akan aku tambah." Pria itu hanya mematung menatap uang yang cukup banyak berada di genggamannya. "Tapi kenapa kau ingin merusak mobilmu?" Pria itu sudah bicara dengan bahasa yang lebih santai, karena merasa gadis yang ada di hadapannya itu adalah seorang gadis yang gila. "Apa aku membayarmu untuk bertanya? Aku kan hanya memintamu untuk merusak mobilku. Lebih parah, lebih baik. Kalau perlu, buat montir manapun kesulitan memperbaikinya." Permintaan Naya mulai tidak masuk akal untuk manusia normal. Mana mungkin ada orang sengaja meminta melakukan hal itu kepada mobil mewahnya sendiri. "Ya baiklah, aku tidak akan bertanggung jawab untuk kerusakan mobilmu, dan biaya perbaikannya mungkin akan sangat mahal." "Ya, kerjakan saja apa yang aku minta," ucap Naya dengan santainya. Pria itu pun membuka penutup mesin mobilnya bagian depan dan mulai mengutak-atik mobil itu hingga akhirnya dia selesai dengan urusannya. Rasakan kau. Kau meminta aku untuk merusak mobil kan? Baiklah, akan kubuat kerusakannya menjadi sangat parah sehingga aku pun akan sulit memperbaikinya, batin pria itu. "Sudah selesai," ucap pria itu. "Baiklah, terima kasih. Oh iya, apa kau punya nomor telepon direk mobil?" Apalagi gadis ini. Tadi dia minta aku merusak mobilnya. Sekarang malah minta telepon mobil derek, batin pria itu. Walaupun ia sangat penasaran dengan gadis yang baginya aneh itu, ia tetap memberikan nomor telepon penderek mobil yang ia kenal. "Aku sudah mengirimkan nomor kontaknya ke ponselmu, hubungi saja," ucapnya seraya berlalu meninggalkan tempat itu. "Baiklah, terima kasih." Naya pun segera menghubungi nomor direk mobil itu dengan riang gembira. Merasa itu adalah hari keberuntungannya. Naya tidak tahu kejutan memalukan apa yang sedang menantinya. Ia terlalu bahagia karena merasa Dewi Amor dan Dewi Fortuna seakan sedang bekerja sama memuluskan rencananya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil derek sudah tiba di lokasi di mana Naya berada. Dengan segera ia meminta sang sopir membawa mobilnya menuju bengkel milik Zian yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempatnya. Dan ternyata benar rumah Mia berhadapan dengan bengkel milik Zian. Naya yang ikut di dalam mobil derek senyum-senyum sendiri melihat Zian ada di dalam bengkel tersebut memperbaiki sebuah mobil. "Wah, dari jauh saja udah keren banget. Gimana kalau dari deket?" batin Naya. Dan gadis itu kemudian berakting bagai sedang tertimpa musibah besar, masuk ke dalam bengkel milik Zian dan berpura-pura tidak tahu kalau sang pujaan hati adalah pemilik bengkel kecil itu. "Kau?" kata Zian ketika melihat Naya memasuki bengkelnya. Kamu yang tadi pagi membantuku kan? Wah, kebetulan sekali, mobilku rusak lagi nih," ucap Naya pura-pura terkejut melihat Zian di sana. Zian lalu melihat mobil Naya yang baru tiba di bengkelnya dengan derek. "Apa kau baru saja menabrak sesuatu?" tanya Zian agak ketus. "Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mobilku. Tiba-tiba saja rusak," sahut Naya. "Semua ini karenamu pangeranku.
aku segila ini untuk bisa dekat denganmu, batin Naya. Bab 5. Gadis aneh. Zian menatap Naya dengan ekor matanya, seolah menjelaskan betapa malasnya ia berurusan dengan gadis ingusan itu. Tinggalkan saja nomormu, nanti kalau sudah kuperbaiki, aku akan segera menghubungimu, ucap Zian yang berharap Naya segera pergi dari tempat itu. Tapi aku ingin tahu ada apa dengan mobilku, kenapa bisa tiba-tiba rusak? Lagi pula, aku sudah punya nomor teleponmu, aku bisa sering-sering menghubungimu untuk menanyakan mobilmu kan? Tanya Naya dengan wajah pura-pura bodoh. Tapi aku tidak ingin sering-sering dihubungi olehmu. Zian yang bicara terus terang tanpa basa-basi membuat nyali Naya menciut. Dengan malas, Zian memeriksa mobil itu dan mencari tahu apa kerusakannya. Sesaat keningnya mengerut melihat kondisi mesin mobil itu yang sepertinya sengaja dibuat rusak. Naya memperhatikan Zian yang sedang serius mengotak-atik mesin mobilnya, menatap dalam pada wajah yang baginya memiliki ketampanan yang sempurna. Apakah pintu surga sedang terbuka, sehingga ada bidadara yang turun ke bumi untuk menyamar sebagai montir? Naya menopang dagunya menatap Zian tanpa berkedip, seolah bunga-bunga bertaburan jatuh dari langit. Bau oli yang menyeruak berubah menjadi bau bunga kasturi yang memabukkan, dan semua bunyi peralatan bengkel seolah terdengar sebagai alunan musik yang indah. Naya terhanyut dalam lamunannya hingga telinganya menangkap suara seseorang yang membuyarkan lamunannya. "Bos, maaf aku terlambat. Aku tadi bertemu dengan seorang gadis aneh," ucap seorang pria yang baru saja memasuki bengkelnya. "Ya sama, aku juga hari ini sudah 2 kali bertemu gadis aneh," sahut Zian yang bermaksud menyindir Naya. Dan alangkah terkejutnya Naya ketika menoleh dan melihat siapa yang berdiri di sana. Ia terlonjak sehingga kepalanya terbentur dari kap mobil. Wajahnya seketika memerah, seakan ia ingin menyembunyikan dirinya di bagian bumi yang terdalam. "Hah? Dia? Aduh, sedang apa dia di sini? Gawat dong," batin Naya. "Dimas, kau sudah kerjakan apa yang aku suruh kan?" tanya Zian pada Dimas. Namun Dimas tidak menjawab, ia hanya berfokus pada gadis yang berada di samping bosnya itu. Bukankah tadi..." Pria itu menggantung ucapannya ketika melihat wajah Naya yang seolah sedang memelas meminta belas kasihan. Dasar gadis aneh. Ada apa dengannya? Kenapa wajahnya seperti benang kusut? Batin Dimas. Naya pun mundur perlahan mendekati dirinya dengan pria yang baru saja datang itu, menginjak kakinya dengan keras sehingga pria itu terlihat meringis kesakitan. "Au! Apa kamu sengaja menginjak kakiku?" tanya Dimas dengan suara lantang, membuat Naya segera membekap mulut pria itu dengan telapak tangannya. "Shh, jangan ribut. Aku akan membayar berapapun. Tapi jangan bilang padanya kalau aku yang telah memintamu untuk merusak mobilku," bisik Naya di telinga Dimas. "Jadi kamu mau menyogokku lagi?" Sekarang Dimas sudah berkacak pinggang di depan Naya. Naya pun hanya mampu menepuk jidatnya. Perasaan malu bercampur kesal menyatu dalam dirinya. Sedangkan Zian tampak memicingkan matanya menatap Naya dan Dimas bergantian. "Ada apa denganmu, Dimas?" tanya Zian ketika melihat mimik wajah Dimas seperti sedang menahan sakit. Dimas menggerakkan jari telunjuknya ke bawah. Zian kemudian mengikuti kemana arah yang ditunjuk Dimas, sehingga matanya menangkap kaki Naya yang sedang menginjak kaki Dimas di bawah sana. "Hei, apa kamu sedang menghancurkan jari kaki orang yang terus kau injak?" tanya Zian pada Naya. Naya pun mengarahkan pandangan ke bawah dan melihat kakinya yang berada di atas kaki Dimas. Seketika wajahnya kembali merona merah. Maaf, aku gak sengaja," ucap Naya terbata-bata seraya memindahkan kakinya. "Ya, tidak sengaja. Terima kasih, Nona." Dimas terlihat mengibaskan kakinya dan terasa sakit karena diinjak Naya. Sementara Naya yang sudah sangat malu dan hanya bisa tertunduk dengan wajah merah meronanya, sudah tidak berani lagi menatap wajah Zian. Ini sungguh memalukan. Tolong, aku ingin menyembunyikan wajahku, tapi di mana wahai penduduk bumi? Batin Naya. "Kenapa kau masih di sini?
Aku kan sudah bilang, aku akan menghubungimu kalau mobilmu sudah selesai, bukan? Iya, ini mau pulang, ucap Naya terbata-bata. Dengan langkah kaki yang berat, Naya menahan malu keluar dari bengkel itu. Beberapa kali ia menoleh ke belakang melirik Zian, namun Zian tidak peduli padanya. Hah, sial. Kenapa juga Mia memberikan nomor telepon montir dari bengkel yang sama? Hah, gini kan aku jadi malu, batin Naya. Naya kemudian memesan taksi online untuk mengantarkan ke suatu tempat. Selama beberapa saat, ia menunggu di depan bengkel milik Zian, sesekali mencuri pandang. Tidak lama kemudian, taksi online yang ia pesan sudah tiba di tempat itu. Gadis itu pun pergi dengan menelan kekecewaan. Tibalah Naya di sebuah tempat tujuannya. Ia sedang berada di sebuah showroom mobil terbesar di kotanya. Seorang karyawan segera menghampiri begitu melihat ia masuk. "Permisi, ada yang bisa kami bantu?" tanya sang karyawan marketing. "Aku mau membeli sebuah mobil," sahut Naya serasa membaca brosur yang berada di atas meja. "Baiklah Nona, silakan ikut saya. Saya akan menjelaskan mobil-mobil keluaran terbaru," ucap karyawan marketing itu. Setelah memilih sebuah mobil mewah dengan harga yang fantastis, Naya kemudian membayarnya dengan menggunakan sebuah kartu tanpa batas. Sungguh rasanya hidup Naya bagaikan seorang putri raja. Ia berbuat sesuka hati menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Naya yang merupakan anak tunggal itu begitu termanjakan dengan fasilitas mewah dari keluarganya. "Bos, apa kau kenal dengan gadis itu?" tanya Dimas pada Zian yang sedang pusing dengan urusan mobil Naya. "Tidak, aku bertemu dengannya tadi pagi. Mobilnya mogok karena kehabisan bensin di jalan dan dia menghubungiku." "Oh, benarkah? Tapi dia juga menghubungiku untuk tujuan yang berbeda." Zian mengernyitkan dahinya. "Maksudmu tujuan yang berbeda apa?" "Kalau dia menghubungi bos untuk memperbaiki mobilnya, tapi dia menghubungiku untuk membantunya merusak mobilnya." Zian makin tidak mengerti dengan ucapan karyawannya itu. "Maksudnya?" "Lihat kondisi mesin mobilnya, itu aku yang melakukannya. Dia memintaku merusak mobilnya, bahkan menyuruhku membuat kerusakannya menjadi parah. Katanya buatlah montir manapun kesulitan memperbaikinya," tutur Dimas dengan memperagakan cara Naya berbicara tadi. "Oh, jadi kau yang membuat mobil ini menjadi seperti ini?" "Iya bos." "Ya baguslah, kalau begitu kau pasti tahu cara memperbaikinya kan? Jadi ini tugasmu. Cepat selesaikan supaya gadis aneh itu tidak kemari lagi." Dimas membulatkan matanya mendengar perintah dari bosnya. Pria itu kemudian bersandar di mobil memikirkan pekerjaan bodohnya tadi. Dimas pun mulai mengutak-atik mobil itu sampai kepalanya sendiri terasa pusing. Sampai malam menjelang, ia tidak juga menemukan cara memperbaiki mobil mewah itu. Hah, sial. Kalau saja aku tahu dia mau membawa mobil sialan ini ke sini, aku tidak akan merusaknya sampai separah ini, gumam Dimas kesal.